Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga anak-anak sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran tentang balik dan cara mandi wajib. Balik itu adalah perubahan dari anak-anak menuju masa remaja. Jadi balik itu biasanya ada tanda-tandanya, baik laki-laki maupun perempuan itu ada tanda-tandanya. Baik, kita akan membahas satu persatu untuk baliknya laki-laki dan perempuan. Untuk baliknya laki-laki, kalau ditandai dengan fisik luar itu biasanya yang pertama suaranya semakin membesar, yang kedua jakun tumbuh menjadi besar, dan yang ketiga mengalami mimpi basah. Dan untuk laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah, dia itu harus tahu bagaimana cara-cara untuk mensucikan dirinya, bagaimana larangan yang harus dihindari ketika dia sedang mimpi basah. Baiklah, kita akan membahas tentang bagaimana cara mensucikan hadas besar untuk laki-laki yang sudah balik. Laki-laki yang sudah balik ditandai yaitu dengan mimpi basah. Apabila dia mimpi basah, beliau tidak diperbolehkan yang pertama sholat, yang kedua puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, dan yang ketiga menyentuh, membaca, membawa Al-Quran itu tidak diperbolehkan, dan yang keempat tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Jadi sebelum suci, baik yang sebelum suci anak laki-laki tidak diperbolehkan melakukan hal-hal tersebut. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan mandi wajib dan tentunya dengan niat. Niat mandi wajib untuk laki-laki yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Sekali lagi biar hafal. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Setelah kita membaca niat, kita menyiram air, tentunya air yang suci dan juga mensucikan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebelum semuanya rata, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan sampo ataupun sabun. Mengapa demikian? Karena air yang sudah tercampur dengan sabun ataupun sampo itu suci, tetapi tidak bisa untuk mensucikan
mensucikan. Jadi sebelum kita menggunakan sampo, menggunakan sabun, terlebih dahulu kita meratakan air yang suci dengan dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, jangan sampai terlewatkan. Baru setelah kita menyiramnya dengan air yang suci, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, setelah rata semua, baru kita diperbolehkan menggunakan sampo dan juga sabun. Setelah selesai kita disunahkan membaca doa seperti doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal muttatakhirina waj'alni min ibadika sholihin. Baru setelah kita bersuci dan kita memakai pakaian yang bersih, baru kita diperbolehkan untuk sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik itu untuk yang laki-laki. Selanjutnya untuk yang perempuan. Yang perempuan pun sama. Tanda-tanda luarnya itu ada beberapa hal. Yang pertama, suaranya itu semakin nyaring. Yang kedua, payudara itu semakin membesar. Yang ketiga, pinggul semakin melebar. Dan yang keempat, mengalami haid. Apa itu haid? Haid adalah mengeluarkan darah dari kemaluan, yang di situ paling sedikit 1 hari 1 malam, dan yang paling banyak yaitu 15 hari. Itu adalah haid. Ketika wanita yang sedang haid itu juga ada banyak larangan. Larangannya yaitu yang pertama, tidak diperbolehkan untuk sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Dan yang ketiga yaitu tidak diperbolehkan menyentuh, membawa dan membaca Al-Quran. Dan yang keempat, tidak diperbolehkan memasuki masjid. Dan yang kelima, tidak diperbolehkan berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak ingin tanya, coba apakah anak-anak sudah mengalami menstruasi atau haid? Sudah. Kalau sudah, anak-anak harus bisa menghafalkan niat untuk mensucikan ketika sudah mengalami menstruasi atau haid. Baik anak-anak, mari bersama-sama kita menghafalkan niat mandi wajib untuk haid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Kita ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Sekali lagi ya, baik supaya hafal, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Setelah kita membaca niat sama dengan yang tadi mandi wajibnya laki-laki, kita mulai menyiram air dari ujung rambut sampai ujung kaki, jangan sampai terlewatkan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, di sela-sela jari, sela-sela ketiak, sela-sela kaki, semuanya harus
siram dengan air yang suci dan juga mensucikan. Baru setelah kita menyiramnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dan tidak terlewatkan, kita diperbolehkan menggunakan sampo dan juga menggunakan sabun. Setelah kita menggunakan sampo dan juga sabun, kita lanjut membersihkannya dengan air yang suci dan juga mensucikan sampai begitu bersih. Setelah kita selesai mandi wajib, sama dengan yang mandi wajibnya laki-laki, kita disunahkan untuk membaca doa setelah mandi. Doanya sama dengan doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal muttatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Setelah kita bersuci dan kita memakai pakaian rapi, maka kita sudah tidak lagi dilarang. Apa saja tadi larangannya? Yang pertama, kita sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, menyentuh, membawa dan membaca Al-Quran. Dan yang keempat, masuk ke dalam masjid. Dan yang kelima, berhubungan suami istri. Baik ya anak-anak, setelah kita belajar tentang apa itu balik dan bagaimana cara mandi wajib, tentunya kita tahu betapa pentingnya kita belajar tentang balik dan apa itu mandi wajib. Dan perlu diingat ya anak-anak, bahwasanya ketika kita sudah mengalami balik, kita harus tahu apa itu yang diwajibkan, apa itu yang dilarang. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup, di sini Bapak meminta kepada anak-anak semuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk menghafalkan niat mandi wajib. Mari bersama-sama kita mengulang supaya hafal ya anak-anak. Untuk yang laki-laki, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Dan untuk yang perempuan juga dihafalkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari minal haidi fardolillahi ta'ala. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari minal haidi fardolillahi ta'ala. Jangan lupa ya anak-anak semuanya, dihafalkan niat mandi wajibnya. Pelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.